Berniat ingin membantu Indonesia lolos, Jepang mulai perhitungkan kekuatan Indonesia usai Hilgers dan Eliano bergabung. Hajime Moriyasu, sekarang fokus kami ke Indonesia. Cina bisa saja disanksi FIFA karena hal ini. Presiden klub Inter Milan Steven Zhang, jangan main-main sama Indonesia. Prediksi Indonesia akan hancur lebur di tangan Bahrain. FA Malaysia sebut Indonesia belum punya pengalaman. Timnas Jepang awalnya memang berniat untuk membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melalui status runner-up. Melalui reputasi yang mereka miliki, dan melihat dua performa tim seperti Arab Saudi dan Australia kemarin, praktis Jepang memang menjadi salah satu tim yang diunggulkan lolos muda sebagai juara grup. Di dua pertandingan awal kemarin, Jepang berhasil menekuk Cina dengan skor 7-0, lalu menghantam Bahrain dengan skor 0-5. Saat ini mereka bercokol di peringkat atas klasmen grup C, dengan koleksi 6 poin. Di pertandingan berikutnya, anak asuh Hajime Moriyasu akan meladeni dua laga yang cukup besar, yaitu bertandang ke Jeddah melawan Arab Saudi, sebelum akhirnya kembali ke Tokyo melawan Australia. Jika berhasil menyapu bersih dua laga tersebut dengan kemenangan, jelas peluang mereka akan semakin terbuka. Dengan skema menang melawan Arab Saudi dan Australia, praktis Indonesia bisa saja mencegal Jepang di Stadion Gelora Bung Karno November mendatang. Hal itu juga sempat diucap oleh Hajime Moriyasu tentang niatnya membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia beberapa waktu lalu. Namun akhir-akhir ini dia kembali meralat pernyataan dia tersebut dan kembali menaruh was-was dan waspada kepada tim Indonesia. Dirinya berimbuh, tidak mau berspekulasi jauh tentang dua laga berat melawan Arab dan Australia bulan depan, karena jika mereka gagal mendapat poin, bisa saja Indonesia kembali mencegal dan menambah luka mereka di bulan November. Apalagi dengan penambahan dua pemain Indonesia saat ini, praktis hal itu membuatnya menjadi semakin waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Maes Hilger bulan depan, tentu akan menambah kekuatan lini belakang Indonesia semakin kokoh. Apalagi ada Bang Jai di lini belakang, ditambah opsi seperti Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Kami tidak mau berspekulasi jauh tentang dua laga pada bulan depan, target kami tentu mengambil 6 poin kembali. Tapi semua bisa saja terjadi, dan kami sangat mengantisipasi hal-hal tersebut, ucap Hajime Moriyasu. Jika kami gagal mencuri poin, Indonesia bisa saja mencegal kami di bulan November nanti. Mereka sekarang punya kekuatan yang berbeda dengan Piala Asia kemarin, saya tahu itu dan kami menganalisis itu dengan serius, ucapnya lagi. Para supporter kami tentu berharap kami lolos sebagai juara grup di klasmen akhir, tapi nampaknya mereka sangat tidak senang jika ada kata bantuan kepada Indonesia untuk bisa lolos. Kami harus memikirkan nasib kami sendiri, tutupnya. Cina bisa saja disanksi FIFA karena hal ini. Presiden klub Inter Milan Steven Zhang, jangan main-main sama Indonesia. Timnas Indonesia memang akan melakoni dua laga tandang pada bulan depan. Pertama, Indonesia harus terbang ke Bahrain menghadapi pasukan Singa Bahrain pada tanggal 10 Oktober. Kemudian 5 hari berselang, Indonesia harus terbang ke Cina untuk kembali memainkan laga tandang. Dalam hal ini, Cina memang sudah dipastikan akan memakai Stadion Qingdao sebagai markas mereka saat menjamu Indonesia. Tak tanggung-tanggung, jarak dari Bahrain ke Cina memakan waktu hampir 30 jam perjalanan udara dengan pesawat komersil. Namun PSSI memang sudah mengatur rencana akan menggunakan pesawat charter nanti dari Bahrain ke Cina, guna memangkas waktu perjalanan. Jika merujuk regulasi AFC, Cina bisa saja kena sanksi FIFA bila Indonesia melaporkan niat busuk tersebut. Sebab jarak dari bandara internasional ke stadion diharuskan adalah maksimal 200 km. Sedangkan jarak bandara internasional ke Stadion Qingdao itu sampai 623 km. Namun hal itu nampaknya tidak jadi bahan evaluasi bagi Timnas dan PSSI, dan lebih memilih untuk tetap fokus kepada laga nanti. Salah satu pengusaha asal Cina, yang juga menjabat sebagai presiden klub Inter Milan yaitu Stefan Zhang mengingatkan, agar tidak main-main dengan Indonesia. Pengusaha yang juga berteman baik dengan Erick Thohir itu menyebutkan, bahwa dia tahu betul sifat dan watak dari ketua PSSI Erick Thohir yang tidak bisa dimain-mainkan. Dia juga mewarning kepada Federasi Cina, agar nanti memberikan servis terbaik bagi pemain timnas, begitu juga dengan staf kepelatihan, hingga kemungkinan supporter Indonesia yang akan hadir di Qingdao. Saya katakan kepada Federasi Sepak Bola Cina di sini, mereka adalah tim yang sudah berubah jauh. Saya tahu bagaimana presiden tim mereka Erick Thohir bekerja, dia bisa saja membalas hal lebih kejam dari ini, ucap Stefan Zhang. Jangan main-main dengan Indonesia.
Seharusnya kita sebagai tim tuan rumah harus menyediakan servis yang baik nanti kepada mereka. Kepada para pemain, staf pelatih, bahkan mungkin supporter mereka yang bisa saja hadir di stadion. Tutupnya. Prediksi Indonesia akan hancur lebur di tangan Bahrain. FA Malaysia sebut Indonesia belum punya pengalaman. Presiden FA Malaysia Datuk Hamidin kembali memberikan prediksinya terhadap 2 laga away timnas bulan depan. Dirinya menyebut, kalau kemungkinan timnas Indonesia akan hancur lebur di tangan Bahrain, sebelum akhirnya kembali dipecundangi Cina di laga kedua. Menurutnya, meskipun saat ini Indonesia mendapat 2 tambahan amunisi baru, hal itu tidak serta-merta membuat Indonesia menambah kekuatan. Apalagi dengan kejutan Bahrain kemarin mengalahkan Australia di kandang sendiri, hal itu membuatnya semakin yakin kalau Bahrain bisa meleburkan Indonesia. Mereka akan melakoni 2 laga tandang yang berat. Seharusnya jika tidak ada halangan, Bahrain akan membuat mereka hancur lebur. Bahrain bisa berikan kejutan dengan kalahkan Australia. Seharusnya mereka juga berhasil kalahkan Indonesia, ucap Datuk Hamidin. Setelah kalah dengan Bahrain, kemungkinan Cina akan berikan kekalahan kedua. Penambahan pemain itu tidak mengubah kekuatan mereka secara signifikan, tutupnya.